Bapak Ibu, saudara-saudari kami selama, kita baru saja menyelesaikan pelafalan Medicine Buddha Mantra yang hari ini lebih spesial karena hari ini kita melakukan kebaktian secara online. Jadi oleh karena para umat dalam kondisi wabah virus corona ini, kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan. Untuk itu kebaktian di dalam ruangan hanya dijalankan oleh pemimpin kebaktian, dan para umat bisa mengikutinya dari rumah masing-masing, yaitu melalui Facebook Live ini. Semoga para umat bisa mengikutinya dengan baik, karena kebaktian Medicine Buddha Mantra ini cukup penting bagi kita semua. Karena Poco pernah bilang bahwa semakin banyak kita melafalkan Medicine Buddha Mantra, akan semakin membantu dunia ini dari penyembuhan. Jadi dunia ini sudah begitu lama umurnya dan usianya. Dari dulu sampai sekarang, Rinpoche pernah bilang bahwa para ulama, para yang suci ataupun para pemuka agama sudah mendoakan dunia ini yang sampai ribuan tahun sampai sekarang. Oleh karena adanya doa-doa tersebutlah, maka dunia ini bisa berkembang dan hidup sampai sekarang dengan baik. Walaupun akhir-akhir ini terjadi pandemi wabah virus corona, karena ini adalah salah satu tantangan kehidupan. Jadi menurut Rinpoche juga, saat inilah kita seharusnya bukan mulai lagi, tetapi harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari ajaran-ajaran para guru-guru suci sebelum yang telah kita pelajari. Cara mempraktekkannya tentunya tidak seperti kita berpikir secara simpel saja. Sebenarnya yang pertama, kita perlu memiliki perspektif ataupun wawasan diri tentang kehidupan, untuk mempraktekkan Dharma, untuk menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling utama dulu, kita perlu mempunyai perspektif kehidupan. Kadang-kadang kita selalu berpikir sederhana. Kita selalu berpikir bahwa sebenarnya kehidupan ini untuk diri sendiri saja. Segala kepentingan, segala pekerjaan, segala usaha yang kita lakukan itu kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Namun oleh karena adanya kejadian kali ini, wabah virus corona yang begitu efeknya begitu luas hingga kepada seluruh dunia, dengan secara tidak langsung penyakit ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua ini sebenarnya saling
bergantungan dan juga saling memerlukan. Jadi perspektif kita dulunya yang masih mementingkan diri, sekarang mau tidak mau kita secara tidak langsung ditunjukkan bahwa perspektif kita itu saling bergantungan kepada seluruh manusia di dunia ini. Jadi kita dengan seluruh manusia di dunia ini sebenarnya adalah satu kehidupan. Jadi sebenarnya dengan memahami perspektif diri ini sebagai dengan perspektif kehidupan, inilah yang menjadi dasar bagi kita semua untuk mempraktekkan Dharma, mempraktekkan ajaran-ajaran guru kita. Yang kedua, setelah kita memiliki perspektif kehidupan, ya, tentu kita mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu untuk memberi sesuatu kepada kehidupan ini. Karena ini kita adalah bagian dari kehidupan seluruh alam semesta ini. Sekarang alam semesta ini ataupun dunia ini sedang diliputi satu tantangan yang cukup berat. Kita masing-masing sebagai diri ataupun personil, setiap personil ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab dan peran masing-masing di dalam kehidupan ini. Jadi misalnya bagi seorang guru, dia berkewajiban untuk mengajarkan kepada muridnya, mengatakan kepada muridnya agar bisa lebih untuk menjaga diri di saat sekarang, di saat wabah pandemi ini, yaitu dengan masing-masing yang sering untuk mencuci tangan, sering untuk di rumah saja, sehingga murid-murid juga pada saat ini sudah tidak pergi ke sekolah, hanya belajar dari rumah. Itulah peran seorang guru. Kalau dia seorang dokter, dia akan berusaha, apabila dia menguasai bidang virus ini, dia akan berusaha untuk mencari segala cara untuk menemukan obat dari virus ini ataupun vaksin untuk menguatkan tubuh terhadap serangan virus ini. Kalau dia seorang mungkin pimpinan pemerintah, seorang presiden misalnya, dia mempunyai peran bagaimana melindungi warga rakyatnya yang supaya mencegah meluasnya pandemi virus corona ini. Jadi ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan PSBB, ada yang melakukan segala macam usaha dilakukan supaya mencegah meluasnya virus ini. Jadi keseluruhan dari setiap orang itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kesemuaan itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk bagaimana membuat kehidupan ini jangan semakin terpuruk ataupun jangan semakin banyak yang mengalami kematian. Tujuan seluruh umat di dunia ini pada saat ini sekarang hanya satu, yaitu bagaimana mencegah berkembangnya virus ini. Jadi
Jadi itulah perspektif kehidupan yang harus kita miliki pada saat sekarang. Jadi kita pada saat ini siapapun dia, mau sebagai profesi apapun dia bisa memberikan sesuatu kepada dunia ini, kepada kehidupan ini. Yang mungkin seorang ibu, dia memang tidak bisa menemukan obat dari virus corona, tapi dia bisa menjaga anak-anaknya supaya jangan tertular oleh virus ini di luar. Dia bisa mencegah, sehingga si ibu ini juga memberi sesuatu untuk kehidupan ini, dunia ini, sehingga dunia ini bisa terhindar dari berbagai malapetaka. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita cara mempraktekkan dhamma itu adalah cara kita memberi arti pada kehidupan ini. Setiap orang itu memberi arti dengan cara berbeda-beda, karena setiap orang itu memiliki tanggung jawab dan peran hidupnya masing-masing. Tetapi tujuan kita itu sama, yaitu memberikan sesuatu untuk kehidupan ini. Itulah cara kita mempraktekkan dhamma. Yang ketiga, sebenarnya ini adalah sama juga, kita menyatu dengan dhamma. Setelah kita bisa memahami perspektif tentang dhamma itu, kita bisa memberikan sesuatu untuk dhamma, kita mempraktekkan dhamma itu, pada akhirnya kita bisa menyatu dengan dhamma, menyatu dengan kehidupan ini. Dhamma adalah kehidupan. Jadi pada saat akhirnya kita akan merasa semua yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita, setiap detik yang kita lakukan itu adalah untuk kehidupan ini. Jadi di sana tidak ada yang namanya diri. Diri itu sudah tidak ada lagi. Pada saat itu yang dipikirkan adalah kehidupan ini. Jadi setiap diri yang ada di dunia ini, apabila bisa menyatu dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan menjadi harmonis, akan menjadi lebih tenang, dan akan menjadi terhindar dari segala malapetaka. Kejadian hari ini, tantangan hidup hari ini yang sedang kita lewati ini adalah akibat dari yang ketidakharmonisan hidup kita dengan dunia ini, sehingga kehidupan ini mengalami kekacauan, mengalami kesulitan. Tapi dengan kita berusaha untuk bagaimana mengembalikan, bagaimana kita membuat dunia ini menjadi lebih baik kembali, ini diperlukan usaha dari kita semua. Usaha kita untuk mempraktekkan dhamma ini dan mempraktekkannya dengan perspektif yang benar, dan tentunya dengan diperlukan usaha-usaha yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita sebagai pengurus Wihara Borobudur, kita setiap CP dengan Cijak Go itu tanggal 8 dengan tanggal 25, tanggal bulan kalender, itu kita berusaha untuk mengadakan kebaktian, yaitu desain Buddha Mantra, sehingga kita bisa mengumpulkan kebajikan-kebajikan untuk dilimpahkan kepada dunia ini, sehingga dunia ini niscaya bisa kembali pulih dari penyakit ini. Mungkin sekian saja dari saya sharing hari ini. Semoga